Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Fianto Kamunin. Di sini saya akan jelaskan tentang bab 11 yang artinya menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan bebas yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun asusila. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu zina. Yang pertama kita bahas adalah pengertian zina terus dulu ya teman-teman. Secara bahasa zina berasal dari kata jana, yakni yang berarti hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik tanpa akad nikah yang sah. Jadi zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam, teman-teman. Lanjut kita ke hukum berzina. Dalam Islam terkait hukum zina, semua ulama sepakat teman-teman bahwa zina hukumnya haram, bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berarti dan janganlah kamu mendekati zina. Itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Pembagian zina: 1. Ada zina musan, yaitu zina sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Lalu hukuman terhadap zina musan adalah dirajam, dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Wah, serem banget ya teman-teman. Lanjut deh kita yang kedua, ada zina gairu musan. Zina gairu musan yaitu pezina yang masih lajang, belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera teman-teman 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Lanjut kita ke hukuman bagi para pezina dan penuduh zina. Dalam hukuman Islam, zina dikategorikan perbuatan kriminal atau tindak pidana sehingga orang yang melakukannya dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama itu ada hukum bagi pezina musan. Hukuman bagi orang yang melakukan zina musan adalah dirajam sampai mati, yang tadi kita bahas ya teman-teman. Kita ke detail ya. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah di tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. Hal ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan An-Nasai. Yang kedua adalah hukuman bagi zina gairu musan. Hukuman bagi orang yang melakukan zina gairu musan adalah dera atau pukulan sebanyak 100 kali. Ditambah lagi dengan hukuman mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka, teman-teman. Kasihan juga ya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat kedua serta hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid. 3. Hukuman yang menuduh zina atau qadzaf. Mengingat beratnya hukuman bagi pelaku zina, hukum Islam telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya hukuman tersebut, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina itu. Hukuman tidak dapat dijalankan setelah benar-benar diyakini tidak terjadi perzinaan. Yang kedua, ada untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, haruslah ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Dengan demikian, saksian 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti. Sebagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik ini, kesaksian 4 orang laki-laki yang fasik ini yang adil fasik, ini pun masih memerlukan syarat, yaitu setiap mereka harus melihat persis proses zina tersebut. Andai seorang dari keempat saksi ini menyatakan kesaksian yang lain dari kesaksian 3 orang lainnya, atau salah seseorang diantaranya mencabut kesaksiannya terhadap mereka, maka semuanya akan jatuhkan hukuman menuduh zina, teman-teman. Wah, hati-hati nih kalian. Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik adalah dengan didera sebanyak 80 kali deraan. Hal ini dasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat keempat.
Lanjut, yang akan kita bahas adalah dampak negatif melakukan zina. Satu, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu sudah pasti ya teman-teman. Dua, dijauhi, dikucilkan masyarakat. Tiga, Najab menjadi tidak jelas, anak dari zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Yang kelima, anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Lanjut, kita dampak di dunia, menghilangkan wibawa, perilaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat, dan harga dirinya di masyarakat ini. Bahkan, pezina disebut sebagai sampah masyarakat yang telah mengotori lingkungannya. Itu sih udah pasti ya teman-teman. Selanjutnya, mengakibatkan kefakiran. Perbuatan zina juga akan mengakibatkan pelakunya menjadi miskin, sebab ia akan selalu mengejar kepuasan birahinya. Ia harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi nafsu birahinya, teman-teman, yang pada dasarnya tidaklah sedikit. Ya, kalian pasti tahu deh teman-teman. Yang selanjutnya ada mengurangi umur. Perbuatan zina juga akan mengakibatkan umur pelakunya berkurang lantaran akan terserang penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Saat ini banyak sekali penyakit berbahaya yang diakibatkan oleh perilaku seks bebas, seperti HIV dan AIDS dan infeksi saluran kelamin. Lanjut, kita ke dampak di akhirat, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan zina merupakan salah satu dosa besar sehingga para pelakunya akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Hisab yang jelek atau banyak dosa. Pada saat hari perhitungan amal yaumul hisab, para pelaku zina akan menyesal karena mereka diperlihatkan betapa besarnya dosa akibat perbuatan zina yang dia lakukan semasa hidup di dunia. Siksaannya yaitu teman-teman, di neraka para pelaku perbuatan zina akan mendapatkan siksa yang berat dan hina kelak di neraka. Dikisahkan pada saat Rasulullah SAW melakukan Isra dan Miraj atau Isra Miraj, beliau diperlihatkan ada sekelompok orang yang menghadapi daging segar, tapi mereka lebih suka memakan daging yang amat busuk daripada daging besar itu. Itulah siksaan dan kehinaan bagi pelaku zina. Mereka berselingkuh padahal mereka mempunyai istri atau suami yang sah. Kemudian Rasulullah juga diperlihatkan ada satu kaum yang bertubuh besar, namun bau tubuhnya sangat busuk dan menjijikkan saat dipandang dan bau. Mereka seperti bau tempat pembuangan sampah, kotoran, atau bisa disebut comberan kali ya teman-teman. Bertanya, siapakah mereka berdua? Dua malaikat yang mendampingi beliau ini menjawab, mereka adalah pezina laki-laki dan perempuan. Kesimpulan bisa kita dapat dari materi bab ini adalah berarti menjadi sangat jelas bahwa Islam melarang keras hubungan seksual dan hubungan biologis di luar pernikahan apapun alasannya, karena perbuatan ini sangat bertentangan dengan fitrah manusia dan mengingkari tujuan pembentukan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Islam menghendaki agar hubungan seksual tidak saja sekadar memenuhi kebutuhan biologis, tapi Islam menghendaki adanya pertemuan dua jiwa dan dua hati dalam naungan rumah tangga tenang dan bahagia, saling setia dan penuh kasih sayang. Dua insan yang menikah itu akan melangkah menuju masa yang depan yang cerah banget dan memiliki keturunan yang jelas asal-usulnya. Tujuan pernikahan itu akan menjadi rusak porak-poranda jika dikotori dengan zina tersebut, teman-teman. Sehingga tidak mengherankan jika perzinahan akan banyak menimbulkan problema sosial yang sangat membahayakan masyarakat, seperti bercampur aduknya keturunan, menimbulkan rasa dendam, dengki, benci, sakit hati, dan menghancurkan kehidupan rumah tangga. Bahaya banget ya teman-teman. Lanjut, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW melindungi kita semua dengan ajaran yang sangat mulia. Begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas. Patut menjadi perhatian bagi generasi muda bahwa mereka sedang mempertaruhkan masa depannya jika terlibat dalam pergaulan bebas yang melampaui batas bergaul. Memang perlu, tetapi setidaknya dilakukan dalam batas wajar, tidak berlebihan. Remaja adalah masa tumpuan depan bangsa. Jika moral dan jasmanilah para remaja mengalami kerusakan, begitu pula masa depan bangsa dan negara akan mengalami kehancuran. Jadi, jika teman-teman memikirkan masa depan diri dan juga keturunan, sebaiknya selalu konsisten ya teman-teman untuk mengatakan tidak
pada pergaulan bebas, karena dampak pergaulan bebas bersifat sangat merusak dari segi moral maupun jasmania, teman-teman. Mungkin sekian penjelasan dari saya, Rangga Novianto Kamuni. Mohon maaf jika ada kesalahan dari salah kata maupun penyebutan. Saya akhiri, bila wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.